Berbahagialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, terhadap kekayaan, Tuhan Yesus mengingatkan kita para murid-Nya supaya kita tidak mengumpulkan harta yang dapat binasa, melainkan kita diajak untuk mengumpulkan harta yang dapat bertahan sampai kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus juga mengingatkan supaya kita menggunakan harta benda sebaik mungkin. Maka kita diajak menjadi pengelola yang baik terhadap harta benda dan tidak menjadi hamba kekayaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, jika seseorang tidak setia untuk dengan jujur mengelola harta duniawi, kepadanya juga tidak akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, ajaran Tuhan Yesus tentang kekayaan ini didengar oleh orang-orang Farisi yang disebut oleh penginjil sebagai hamba-hamba uang. Dan mereka orang Farisi mencemooh Tuhan Yesus, mencemooh ajarannya. Kemudian lebih lanjut Tuhan Yesus menjelaskan ajarannya dan menyampaikan perumpamaan sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini yang ditujukan kepada orang-orang Farisi. Perumpamaan orang kaya atau dipes. Ini bahasa Latin dengan Lazarus. Dan dalam perumpamaan tadi ada pembalikan nasib antara yang di dunia dengan dalam dunia keabadian setelah kematian. Sebagaimana terjadi dikisahkan orang kaya ini tidak hanya kaya, namun ia makmur. Nampak dari pakaiannya yang setiap hari ia hidup dalam kemewahan. Dan di situ ada Lazarus, seorang pengemis yang badannya penuh dengan borok dan ingin mendapatkan remah-remah dari meja orang kaya ini. Namun yang terjadi malah anjing, asu ini gilati boroke Lazarus. Kemudian kedua orang ini mati baik Lazarus maupun orang kaya. Maka di sini terjadi pembalikan Lazarus dibawa ke pangkuan Bapak Abraham dan mengalami sukacita. Namun sebaliknya, orang kaya ini nasibnya hanya dikubur, kemudian mengalami penderitaan yang hebat. Sudah dikasih, ada kesalahan besar dari seorang kaya ini, ialah ia lalai menciptakan jurang antara dirinya dengan Lazarus
ketika masih ada di dunia, yang masih hidup, orang kaya ini lalai ya, menciptakan jurang ya, antara dirinya dengan Lazarus. Tentu yang membuat ia menderita ya di alam baka, yang seharusnya ya kekayaan selama ia masih hidup ya, bisa ya mendekatkan, tidak menciptakan jurang pemisah ya antara dirinya dengan Lazarus orang miskin, dan tentu bisa memberi jaminan ya untuk hidupnya nanti. Namun hal ini tidak disadari, tidak digunakannya apa yang ada dalam dirinya, namun yang terjadi sebaliknya ya. Kekayaan menjauhkan dirinya dengan Lazarus, dengan orang miskin, yang seharusnya kekayaan bisa menjadi alat menjalin persahabatan yang menjamin ya, untuk hidup kekal, hidup abadi. Namun hal ini tidak dilakukan ya, oleh seorang yang kaya ini, yang akhirnya membuat ia menderita ya, dalam alam baka. Ya lupa atau tidak menggunakan harta miliknya ya untuk menolong orang miskin ya, tidak merawat orang yang membutuhkan bantuan. Untuk itu banyak sekali para saudara yang terkasih ya, melalui sabda Tuhan ini kita juga senantiasa diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang bahaya kekuasaan dan kekayaan. Kekuasaan dan kekayaan bisa membutakan mata kita terhadap kerajaan Allah, ya, terhadap kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kita ya, akan bahaya kekayaan yang bisa membuat kita jauh ya, dari Allah, ya, dari kerajaannya. Dan kita diajak untuk menggunakan kekayaan dalam hidup kita di dunia ini ya, bisa menjalin persahabatan, mendatangkan ya, keselamatan bagi kita baik hidup sekarang maupun nanti ya, dengan menggunakan sebaik mungkin, tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga hendaknya kita memperhatikan bagi sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita.